Binjai kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Rudi Simamora memohon-mohon kepada pihak kepolisian agar segera diamankan karena banyak warga yang datang ke rumahnya. Karena warga udah geram sekali apa yang telah dilakukan oleh Rudi Simamora, dan pada akhirnya polisi datang untuk mengamankan Rudi Simamora ini. Bang, kami polisi di depan, Bang. Masa sudah aman. Nah, ini dia. Sampai personel gabungan ya datang ke sana dengan pakaian lengkap ya. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamora, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah, bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial kembali melakukan dugaan penistaan agama. Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberi. Ini yang paling keji ya, fitnahnya Rudi Simamora mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pura-pura menikahi Aisyah untuk meneliti itunya gitu. Astagfirullahaladzim. Tahu, maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas viralnya unggahan tersebut, ratusan warga mendatangi dan menunggu Rudi dijemput polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, siapapun polisi di kota Medan. Semalam udah mulai viral memang, Pak. Viral apa itu? Masalah penistaan agama. Apa yang dibuatnya, Pak Kadis? Semalam ada bahasa dia itu, Allah itu rasis, kata dia. Oh, tuh Pak Kadesnya aja tahu tuh. Ada perkataan Rudi Simamora yang mengatakan bahwa Allah rasis katanya. Ya marahlah orang Islam. Gitu. Jadi tadi sempat dikepung warga rumahnya? Tidak dikepung, cuman sebagian dari masyarakat kan ada mengetahui, cuman menanti untuk dijemput sama pihak yang berwajib. Udah berapa lama tadi Pak Kadis warga rame di sini? Sekitar 1 jam. Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ya, itulah teman-teman beritanya ya, sudah beredar luas ke mana-mana. Oh ya, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua udah menyaksikan beritanya seperti apa tadi. Tapi sebenarnya teman-teman sejauh ini masih belum ada informasi bahwa Rudi Simamora ditetapkan sebagai tersangka. Masih belum ada. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu baru sekedar hanya mengamankan Rudi Simamora karena dikhawatirkan Rudi Simamora ini diamuk massa. Apakah nantinya Rudi Simamora akan ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan di penjara? Ya belum tahu teman-teman ya, karena keterangan dari pihak kepolisian pun Rudi Simamora ini masih akan ditinjau lebih jauh lagi. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan ahli agama melihat apakah Rudi Simamora ini menista agama atau tidak. Coba kita dengarkan nih keterangan dari pihak kepolisian. Yang didatangi sama warga rumahnya, Pak? Iya. Apa? Udah gimana, Pak? Ditahan ya, Pak, informasinya, Pak? Kan belum 1 kali 24 jam. Nanti kita lakukan pendalaman, pemeriksaan, dan tentunya konteks itu kan harus dilakukan verifikasi juga dengan ahli terkait. Mulai dari MUI, kemudian dari ahli agama. Oh, dari MUI ya, berarti MUI akan jadi salah satu ya penentu lah ya. Apa yang dikatakan oleh MUI bisa menjadi salah satu penentu besar apakah Rudi Simamora nantinya akan ditahan atau tidak, ditetapkan tersangka atau tidak. Prinsip kita transparan untuk melakukan penyidikan ini dan kita lakukan semaksimal mungkin. Yang bersangkutan sudah diamankan saat ini ya, Pak? Diamankan saat ini atau bagaimana? Aman kali, Pak. Sudah diamankan. Ya. Tadi malam infonya sempat didatangi massa juga ya, Pak, rumahnya? Ya, ada beberapa massa yang ke rumahnya ya.
Pak, sejauh ini Pak motif pelaku itu kenapa Pak? Belum. Nanti nunggu hasil penyidikannya. Ya, nanti tuntas habis gelar perkara nanti saya kasih infonya. Pelakunya residivis ya Pak? Residivis apa? Dengan kasus yang sama Pak? Residivis itu apa? Sudah pernah ditahan deh Pak? Mantan napi. Oh itu, malah saya belum tahu, nanti saya cek. Iya. Kalau kita menggunakan sudut pandang warga, sudut pandang masyarakat, ya jelas masyarakat sebagian besar dari umat Islam memandang bahwa Rudi Simamora ini menistakan agama. Buktinya banyak orang yang datang ke rumahnya marah-marah, bahkan sampai mengepung katanya rumahnya. Itu kalau dari pandangan warga. Tapi kalau dari sudut pandang hukum ya kita nggak tahu ya, masih menunggu keterangan dari pihak penegak hukum pada akhirnya hasilnya seperti apa. Cuman kalau saya lihat kecil kemungkinan Rudi Simamora ini tidak dinyatakan bersalah karena udah jelas-jelas sekali videonya, ucapan-ucapannya, apa yang dia sampaikan ke publik itu jelas sekali perkataannya. Salah satu perkataan Rudi Simamora yang diulang-ulang yang membuat masyarakat resah, geram, marah gitu ya. Perkataan dia yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bertapa di goa, pulang-pulang jadi nabi. Biasanya orang bertapa itu pulang-pulang jadi dukun dan lain sebagainya, dukun santet apalah. Warga geram dengan ucapan Rudi Simamora yang menghina Islam, yang menyamakan Nabi Muhammad dengan dukun yang bertapa di dalam goa. Menyadari rumahnya didatangi warga, Rudi meminta pertolongan dari live TikTok agar polisi bisa cepat datang. Entah kenapa mengenai Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, ini seringkali diangkat pembahasannya di channel YouTube-nya Rudi Simamora. Kalau kita lihat ya, di channelnya YouTube Rudi Simamora ini, lalu kita ketik aja kata kunci goa, setidaknya kita bisa menemukan beberapa video pembahasan tentang goa. Yang saya menduga ini menyindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyendiri di dalam Gua Hira hingga akhirnya mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira tersebut. Ini saya bacain ya, coba beberapa judul-judul videonya Rudi Simamora yang berkaitan dengan Gua. Mengenal iblis dari luar Gua, itu yang pertama. Lalu selanjutnya, pulang bertapa dari Gua jadi pendeta. Tanda tanya, pendeta setan iya juga sih. Terus ada lagi nih judulnya, iblis penghuni gua berusaha mengazab aku, waka waka waka. Terus ada lagi, fix malaikat yang di dalam gua adalah iblis dan setan. Terus ada lagi, waspadalah terhadap malaikat penghuni gua. Ada lagi, sejarah yang salah adalah bukti malaikat di gua pendusta katanya. Terus ada lagi, anak Batak versus bidadari sorga dari goa. Nah, jadi banyak ya teman-teman narasi-narasi tentang goa yang kita bisa menduga ini adalah menyindir ataupun mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ini juga penting ya untuk kita lihat. Rudi Simamora ini menggunakan nama suku di channel YouTube-nya, yaitu suku Batak. Jelas ya, Rudi Simamora ini tidak mewakili suku Batak secara keseluruhan. Ini hanya oknum saja teman-temannya, jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah sukunya ya. Tolong teman-teman ya, jangan menghujat sukunya karena tidak semua orang Batak seperti itu, dan seharusnya Rudi Simamora ini juga bisa kena pasal khusus ini mengenai bawa-bawa nama suku di channel YouTube-nya tapi perilakunya memperburuk suku tersebut. Secara jejak digital buktinya sampai saat ini bisa kita temukan jelas sekali ya apa yang telah dilakukan oleh Rudi Simamora sehingga memicu amarah umat Islam. Tapi ya kembali lagi, hukum dikembalikan kepada penegak hukum di negara kita, karena negara kita ini adalah negara hukum. Kalau hukum diserahkan kepada masyarakat, ya udah lewat tuh Rudinya. Ya sudahlah, saya nggak mau bernarasi banyak-banyak dulu. Kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa ya teman-teman. No viral no justice tuh kata Hotman Paris ya. No viral no justice.